Jangan gampang percaya sama kalimat, "Saya yang akan bertanggung jawab penuh dari atasan atau dari sesama rekan kerja kamu." Apalagi kalau ternyata kamu yang dimintai tanda tangan di atas dokumen tersebut. Ingat, di dalam hukum perikatan, yang tanda tangan itu adalah yang paling duluan dapat dimintai pertanggungjawaban. Artinya apa? Tanda tangan itu sama dengan tanggung jawab hukum. Dalam hukum perikatan, pihak yang membubuhkan tanda tangan adalah pihak yang sah terikat pada isi perjanjian. Jadi, meskipun ada janji lisan dari atasan ataupun dari rekan kerja yang memang menjanjikan, ingat yang punya konsekuensi hukum adalah pihak yang menandatangani. Nah, resikonya apa sih kalau kita tidak paham isi dokumen dan ternyata kita yang tanda tangan? Kalau ternyata ada one prestasi atau ingkar janji, maka yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali adalah yang menandatangani. Resiko bisa berupa ganti rugi, denda, atau bahkan tuntutan hukum. Saya coba kasih contoh ya, biar teman-teman paham. Gimana sebuah goresan tanda tangan ini bisa menimbulkan sebuah akibat hukum bagi orang yang membubuhkannya. Katakanlah kamu bekerja di sebuah perusahaan dan saat itu sedang ada pengadaan untuk vendor jasa perbaikan website misalnya. Dan kebetulan kamu yang ditugaskan untuk mencari vendor. Setelah menyeleksi beberapa pilihan, kamu udah yakin banget sama vendor A dan atasanmu juga bilang, "Ya udah, pakai vendor itu aja." Masalahnya waktu itu deadline sudah mepet. Supaya pekerjaan cepat selesai, kamu berinisiatif menandatangani dokumen perjanjian dengan vendor A atas nama perusahaan tanpa menunggu perintah resmi dari atasan. Awalnya semua terlihat baik-baik aja, tapi setelah berjalan beberapa waktu, vendor A mulai bermasalah. Pekerjaan molor, hasilnya jauh dari harapan dan muncul banyak komplain dari perusahaan kamu. Begitu perjanjiannya dicek, ternyata yang menandatangani kontrak adalah kamu. Masalah pun mulai muncul. Kamu yang memilih vendor, kamu yang tanda tangan dokumennya, dan sekarang kamu juga yang harus mempertanggungjawabkan akibat hukumnya dan menyelesaikan masalah dengan vendornya. Sementara saat kamu meminta perlindungan dari atasan, jawabannya diplomatis. Kan kamu yang tanda tangan dan itu udah di luar SOP. Akhirnya kamu dianggap melanggar prosedur internal dan harus ikut bertanggung jawab atas one prestasi yang dilakukan oleh vendor. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam situasi seperti itu? Yang pertama, baca dan pahami dokumen sebelum kamu tanda tangan. Kemudian, kedua, pastikan kewenangan. Apakah kamu memang berwenang menandatangani dokumen tersebut? Dan yang ketiga, mintakan paraf atau tanda tangan atasan yang menyatakan persetujuan resmi. Jadi bukan hanya janji lisan. Dan dokumentasikan perintah. Nah, dokumentasikan perintah ini bisa berbagai macam cara, bisa dari lewat surat tugas, disposisi tertulis, atau email resmi. Dan kalau kamu masih ragu, minta waktu untuk konsultasi dengan bagian hukum di kantor kamu.